Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali di Gucil Channel. Mudah-mudahan semua sehat dan semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas matematika kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka, yaitu buku revisi tahun 2022, bab 6 data dan diagram, latihan 6.4, halaman 210. Inilah latihan 6.4 halaman 210 yang kita akan bahas. Nomor 1, untuk mengetahui cara siswa kelas 7E berangkat menuju sekolah, dilakukan survei. Hasil survei ditampilkan pada tabel berikut. Kolom pertama adalah caranya ke sekolah, ada yang mulai berjalan kaki. Di sini turusnya 7, frekuensinya 7. Bus, angkutan umum ada 9 orang. Ojek online ada 11 dan kendaraan pribadi ada 5 orang. Pertanyaannya, gambarlah diagram batang dari tabel di atas. Judulnya adalah moda yang digunakan siswa 7E saat menuju sekolah. Berikutnya kita garis vertikal dan garis horizontal. Dan ini sebaiknya kita gunakan buku kertas berpetak. Lalu di bagian bawah ini mulai dari angka 0. Jadi satu petak mewakili 2 satuan, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kemudian garis mendatar kita tuliskan jalan kaki, kemudian pakai bus angkutan umum, ojek online, dan kendaraan pribadi. Di bagian bawah ini adalah merupakan cara ke sekolah mereka, ada yang jalan kaki, ada angkutan umum, ada ojek, dan ada juga kendaraan pribadi. Dan di bagian vertikal yang tegak adalah jumlah siswa. Jumlah siswa di sini mulai kita gunakan angka 0 paling bawah dan satu petak mewakili 2 satuan. Sekarang kita lihat jalan kaki, kita akan gambar diagram batangnya. Jalan kaki di sini ada 7 siswa. Jadi kita buat diagram batang sampai angka 7. Jadi angka 7 ini diantaranya 6 dan 8. Sekitar sini. Seperti ini. Yaitu 7 siswa. Kemudian angkutan umum ada 9. Berarti kita gambar antara 8 dan 10 di sini. Ojek online di sini ada 11. 11 berarti ini antara 10 dan 12 di sini. Kita gambarkan batangnya. Dan terakhir kendaraan pribadi, di sini ada 5 siswa. 5 di sini antara 4 dan 6 ini. Kita gambarkan batangnya. Seperti inilah diagram batang dari soal nomor 1. Nomor 2, banyak peneliti bidang sains mengkhawatirkan level gas CO2 pada atmosfer bumi mengakibatkan masalah perubahan iklim. Diagram di bawah ini menunjukkan level emisi CO2 pada tahun 1990 dan 98. Barang dengan warna terang menunjukkan tahun 1990 dan gelap tahun 1998. Pertanyaan A, negara manakah yang berhasil menurunkan level emisi CO2? Kita lihat di sini. Di sini ada Rusia, jadi ini dari warna putih ke warna hitam. Berarti ini menunjukkan emisi CO2-nya turun. Jadi salah satunya negara Rusia ini. Kemudian ini lagi Uni Eropa. Ini lagi Jerman. Kita jawab. Jadi jawabannya di sini adalah ada Rusia di Uni Eropa dan Jerman. B, negara manakah yang mengalami kenaikan level emisi CO2? Kita lihat, ini seperti Amerika. Ini dari putih ke warna hitam, berarti ini naik. Ada kenaikan. Berarti salah satunya di sini negara Amerika Serikat yang naik. Ini lagi Jepang dari warna putih. Kita jawab di sini.
Amerika Serikat, Jepang, Kanada, dan Belanda. Jadi termasuk ini Kanada naik sedikit, begitu juga Belanda. Pertanyaan C, berapakah persentase perubahan level emisi CO2 untuk negara Jerman? Kita lihat di sini negara Jerman, ini level emisi CO2 pada tahun 1990 di Jerman kan 1.209 juta ton, sedangkan 1998 1.020 juta ton. Penurunan level emisi CO2 di Jerman kita perkurangkan ini menjadi 189 juta ton. Maka persentase penurunan level emisi CO2 di Jerman yaitu 189. Jadi ini 189 bagi dengan ini emisi CO2 tahun 1990 dikali dengan 100% sama dengan 16%. Ini persentase penurunan. Nomor 3, pengguna internet di Indonesia pada Januari 2021 ada sebanyak 202,6 juta atau sekitar 73,7% dari populasi penduduk Indonesia. Angka ini melonjak drastis dari Januari 2020 di mana jumlah pengguna internet di Indonesia ada sebanyak 175,4 juta atau 64% dari populasi penduduk Indonesia pada waktu itu. Salah satu kegiatan berselancar di dunia maya yang banyak dilakukan adalah mengakses media sosial. Jumlah pengguna media sosial Indonesia sendiri juga mengalami peningkatan dari 160 juta pengguna pada Januari 2020 menjadi 170 juta pengguna pada Januari 2021. Tabel berikut menunjukkan jenis media sosial dan banyaknya pengguna internet di Indonesia yang mengakses media sosial tersebut di dalam persen. Kita lihat tabelnya. Jadi media sosial YouTube di sini 88%, tahun 2020, 2021 93,8%. Dan seterusnya dan terakhir di sini TikTok 25%, 2021 38,7%. Jadi dari tabel ini kita akan jawab pertanyaan ini. Buatlah diagram batang dari tabel di atas dengan sumbu vertikal dalam persen. Oke, kita jawab untuk 3A. Media sosial yang diakses oleh pengguna internet di Indonesia. Langkah pertama kita buat dulu garis vertikal dan garis mendatar seperti ini. Gunakan kertas berpetak, lalu pada bagian di bawah menunjukkan jenis media sosialnya, dan yang vertikal adalah jumlah pengguna dalam persen. Sekarang kita tuliskan, kita mulai angka 0, 10, 20, jadi setiap dua peta mewakili 10 satuan. 30 jadi lompat dua petak ini 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Kemudian di bagian bawah adalah media sosialnya mulai dari YouTube, kemudian WhatsApp-nya, lalu Instagram, Facebook, dan TikTok. Kemudian kita buatkan batangnya karena di sini ada 2 tahun, yaitu warna merah kita pakai tahun 2020, sedangkan biru kita pakai 2021. Kita ambil dulu warna merah untuk YouTube. YouTube di sini tadi, untuk YouTube 2020 88%, 21 93,8. Bulan ini nanti batangnya lebih tinggi di 2021. Kita gambar batangnya untuk warna merah 2020. Kemudian ini persentasenya, lalu untuk 2021 terjawab. Kemudian WhatsApp di sini kita lihat yaitu 84% dan 87. Kita gambar lagi 87 berarti mendekati 90 sini. 2020 dan warna birunya juga mendekati 90. Berikutnya lagi sini adalah Instagram 82 dan 86,6. Instagram jadi batang merah dulu yang menunjukkan tahun 2020 86.
Kemudian Facebook. Facebook di sini 79, ini mendekati 80 dan 85,5. Mendekati 80 berarti ini, dan 85 lebih. Berikutnya TikTok. Kita lihat TikTok di sini 25 dan 38,7. 25 berarti sekitar sini, antara 20 dan 30. Nah, kita buat batangnya, kemudian tahun 2021 meningkat sedikit menjadi menghampiri 40, di sini 35 lebih ya. Pertanyaan B, berapakah banyaknya pengguna internet di Indonesia yang mengakses YouTube pada tahun 2020? Kita jawab di sini. 88/100 kali dengan 160 juta sama dengan 141 juta. Kemudian berapakah banyaknya pengguna internet di Indonesia yang mengakses YouTube pada tahun 2021? Nah, di sini tadi persentasenya adalah ini 93,8. Jadi kita jawab 93,8 per 100 kali dengan 170 juta, yaitu 159 juta. Berapakah jumlah kenaikan pengguna YouTube dari tahun 2020 ke 2021? Dan berapa persentase kenaikannya? Kita tinggal perkurangkan ini, 159 juta kurang 141 juta, itu dapat 18 juta. Lalu ditanyakan persentase kenaikan, yaitu sama dengan 18 per 141 kali 100% sama dengan 12,8. Apakah jawaban akan sama jika kalian langsung mengurangi persentase pada tahun 2021 dengan persentase tahun 2020? Jelaskan. Kita jawab, jika langsung mengurangi angka persentase pada tabel akan diperoleh 93,8 kurang 88 hanya dapat 5,8%. Jadi ini jawabannya beda. Jawaban ini tidak sama dengan jawaban D, yaitu di sini 12,8%. Untuk mencari kenaikan persentase pengguna YouTube, yang tepat adalah jawaban karena jumlah total pengguna internet di tahun 2020 tidak sama dengan 2021. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.